Saya kira tidak, kalau kita belajar ya teman-teman atau kuliah itu tidak ada ruginya, karena ilmu itu akan selalu ada pada kita manfaatkan dimanapun berada. Nah, maka dari itu saya membuat konten YouTube ini tujuannya supaya ilmu yang saya miliki itu saya bagikan kepada teman-teman, supaya jika teman-teman suka dengan video saya bisa dimanfaatkan, apalagi seputar tentang mom and baby spa. Halo teman-teman semuanya, berjumpa kembali dengan saya Era Nurrohim. Pada video kali ini saya tidak membahas tentang belajar ya teman-teman. Saya ingin menunjukkan kepada teman-teman kegiatan saya sebagai perawat lansia informal di Taiwan. Nah, seperti biasa, ini Laupan yang saya jaga sedang nonton TV ya teman-teman. Beliaunya itu tidak suka kalau saya itu ngomong atau berisik. Ini saya pindah di luar ya teman-teman. Nah, semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan jangan lupa untuk teman-teman kreator tetap semangat di dalam berkarya, membuat konten-konten yang bermanfaat, yang menghibur untuk teman-teman semuanya. Ya, saya di luar aja ya. Maka dari itu kenapa sih saya itu jarang sekali melakukan atau membuat video tentang kegiatan saya sehari-hari, karena banyak sekali gimana ya, sangat ribet kalau saya itu membuat konten aktivitas kegiatan saya sebagai perawat lansia informal. Jadi saya lebih suka kalau saya itu mungkin mengotak-atik sambil misalnya materi-materi yang saya ketahui. Ini saya tunjukkan teman-teman. Jadi ama itu sedang panen buah anggur. Kelihatan nggak ya? Nah, jadi saya itu baru tahu bagaimana cara membuat anggur ya, anggur atau cuka dari buah anggur. Jadi tahun lalu itu anggur-anggur ini dipanen sama ama, saya juga bantu panen, kemudian dicuci bersih, kemudian diangin-anginkan atau dikeringkan. Setelah itu dimasukkan ke dalam toples besar, toples kaca ya teman-teman, kemudian ditutup. Nah, itu didiamkan selama 1 tahun. Nah, ini saya tunjukkan ya teman-teman, ada tanaman ini bunga sakura ya. Ini sore ya teman-teman, sangat terang sekali cahayanya. Nah, jadi ama itu menanam bunga sakura, ini tanaman baru. Nah, di belakang sana itu rumah teman saya yang juga sama-sama menjaga lansia. Teman saya menjaga nenek ya teman-teman, dari Jawa Barat. Sekarang jam 2:30 di Taiwan. Kalau di Indonesia mungkin 1:30 ya, karena selisihnya 1 jam. Jadi sekaligus saya menjawab pertanyaan dari teman saya. Ada 2 teman tuh yang bertanya, yang WA saya dikira saya dikira kuliah S3 ya teman-teman. Jadi tidak ya teman-teman. Jadi di sini saya bekerja sebagai perawat lansia informal atau rumah tangga atau pembantu rumah tangga lah kasarannya. Tetapi di Taiwan itu tidak, bayangannya itu bukannya pembantu rumah tangga murni, itu tidak ya teman-teman. Jadi di Taiwan itu kita betul-betul ada orang yang sakit yang kita rawat, yang kita jaga. Jadi kalau tidak ada orang yang sakit, maka orang Taiwan ini tidak boleh mengambil pembantu atau TKW. Jadi di sini saya merawat atau menjaga 3 orang. Yang 2 orang itu sakit. Jadi Laupan itu bos ya, bos laki-laki, dan juga Cece. Kemudian yang satunya tuh nenek, yaitu ibunya masih sehat. Jadi beliaunya yang ibaratnya yang mengawasi saya, yang juga mungkin membantu masak dan menjadwalkan, oh hari ini masak apa, kemudian
untuk memenuhi kebutuhan belanja dan segala macamnya. Jadi di sini karena saya itu menjaga 2 pasien, jadi 2 anaknya ini sakit, yang satu stroke dan juga jantung. Jadi untuk masalah masak itu lebih diringankan. Jadi saya hanya membantu, kalau beliaunya pas keluar aja saya masak sendiri. Jadi kegiatan pagi itu saya bangun pagi itu kadang ya jam 4, setengah 4, karena pasiennya ini jam segitu sudah mau bangun, kemudian lihat TV, ya udah saya menemani. Kemudian saya beli sarapan pagi, terus habis beli sarapan pagi ya seperti biasa bersih-bersih, mungkin bantu ama masak pagi. Jadi pagi itu ama masak karena nanti siangnya akan ditinggal pergi sama ama. Jadi masak mungkin jam 9 tuh masak untuk masak siang dan juga masak malam. Kecuali kalau beliaunya tuh pagi bangun tidur itu langsung, atau jam 7 tuh amanya atau neneknya tuh sudah keluar, jadi itu saya dipasrahin untuk masak sendiri. Nah, saya lanjutkan ya teman-teman ya. Tadi ada tetangga sebelah. Jadi bangun pagi jam setengah 4, kadang jam 4 tidak mesti ya, tapi kadang juga ya jam 5 baru bangun. Kemudian bangun tidur, bersih-bersih, kemudian saya beli sarapan pagi, kemudian bersih-bersih lagi. Ya bersih-bersihnya tidak begitu banyak sih ya, mungkin nyapu, kemudian cuci baju pakai mesin cuci, kemudian saya menjemurnya, kemudian ya sudah, kalau sudah selesai, karena laupan kalau pagi itu bisa makan sendiri, tidak dibantu, jadi saya juga sarapan pagi. Kemudian ama masak, karena ama itu sukanya masak bubur, jadi beliaunya pagi itu pasti masak bubur, ya saya membantu. Kemudian jika sudah selesai masak atau makan pagi, saya mengantar atau mengajak laupan jalan-jalan atau sanpu, yang saya pasti ke toko 7-Eleven atau toko 24 jam. Kemudian sepulang dari sanpu atau jalan-jalan, beliaunya nonton TV. Nah, saya juga membantu atau menunggu nonton TV. Nah, di saat saya sedang menunggu itu, saya kadang kalau nggak ada ama ya, saya itu juga main HP. Artinya main HP ya, kadang saya itu suka edit-edit. Jadi maka dari itu saya itu lebih suka membuat konten-konten yang tidak perlu seperti ini ya, yang konten seperti ini ya. Intinya saya mendokumentasikan kegiatan saya sebagai perawat lansia di informasi di Taiwan tuh saya tidak begitu bisa, karena itu tadi saya pegang HP-nya sangat terbatas. Kalau sudah tidak ada kegiatan, misalnya sudah nyapu, sudah masak dan semuanya sudah selesai, kalau pasiennya tidur ya sudah, saya ikut istirahat meskipun saya tidak tidur. Jadi saya mungkin ya main HP, atau bukan main HP ya, istilahnya saya membuat sesuatu yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jadi saya di sini betul-betul bekerja sebagai perawat lansia informal, bukan tidak kuliah ya teman-teman, tidak kuliah S3 ya, ada yang bertanya seperti itu. Nah, kemudian ada yang WA juga, rugi dong Mbak, kuliah tinggi-tinggi harus bekerja di Taiwan. Saya kira tidak, kalau kita belajar ya teman-teman, atau kuliah itu tidak ada ruginya, karena ilmu itu akan selalu ada pada kita manfaatkan dimanapun berada. Nah, maka dari itu saya membuat konten YouTube ini tujuannya supaya ilmu yang saya miliki itu saya bagikan kepada teman-teman, supaya jika teman-teman suka dengan video saya bisa dimanfaatkan, apalagi seputar tentang mom and baby spa. Nah mungkin itu video saya yang sangat sederhana dan singkat, karena banyak faktor. Ini cepat-cepat karena sebentar lagi Cece mau siap-siap untuk sarapan atau makan sore. Demikian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga menghibur. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.